Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait robot. Sebelumnya kita membahas definisi robot dan kemudian sejarah daripada robot. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan terkait dengan robot dan aplikasinya, ya, aplikasi robot pada agroindustri. Bersama saya Hairul Anam dari jurusan Teknik Elektro. Baik, untuk materi ini kita ambilkan dari salah satu artikel, ya. Ini ada artikel yang ditulis oleh Syamshiri dan kawan-kawan, ya, dengan judul Research and Development in Agricultural Robotics, a Perspective of Digital Farming, ya. Kira-kira ini kita akan ambilkan dari sana. Nah, di antara aplikasi robot, ya, yang sudah diterapkan dan ini ada di publikasi-publikasi artikel, ya. Jadi ada robot yang didesain untuk memanen, ya, untuk memetik tanaman atau buah yang sudah layak untuk dipetik, ya. Di antaranya ini ada dari Harvey, dari Queensland University of Technology dari Australia, ya. Kemudian ini ada Crops Robots, ya. Kemudian ada Sweeper Robot, jadi ini untuk mengambil paprika, ya. Ada juga ini untuk mengambil buah, ya. Jadi ini lebih besar robotnya. Ada kemudian ini robot dari Citrus Robot, ya, dari University of Florida. Jadi robot memiliki kemampuan diantaranya mendeteksi bahwa buah itu sudah masak, sudah layak untuk dipetik, maka kemudian dengan mekanisme manipulator yang ada, robot mengambilnya, ya. Nah, rata-rata robot juga memiliki kemampuan untuk berjalan, ya. Ini ada roda untuk berjalan, jadi ada roda untuk berjalan, untuk bergerak, dan juga ada manipulator untuk mengambil buahnya, ya, atau mengambil apa-apa yang hendak dipanen, ya. Ini ada juga cucumber robot, robot untuk memanen timun, ya. Ada juga apple harvesting robot, robot untuk mengambil apel-apel, ya. Jadi ini kemampuan dari robot untuk pertanian, ya. Kalau kita lihat ini rata-rata, ya, robot-robot yang ada di artikel ini dari University of Sydney, ini dari Queensland University of Technology dari Australia, ya. Ini dari Amerika, ini dari Amerika. Ini juga dari Wageningen itu Belanda, ya, Belanda atau New Zealand, ya. Nah, ini contoh robot untuk memanen, ya. Ada juga robot untuk mengendalikan gulma tanaman, ya. Nah, ini untuk mengendalikan gulma tanaman. Jadi ini namanya weed control. Jadi weed itu gulma, ya, tanaman yang liar. Jadi hanya untuk mencabut gulma saja, ya, mematikan gulma menggunakan robot, ya. Ini ada robot yang ini cukup gede, ya. Ini juga cukup gede dari Queensland. Nah, ini agak kecilan, ya, agak kecilan. Nah, ini lebih kecil lagi. Turtle robot. Ini Hortibot, ya. Jadi ini beberapa gambar yang beberapa gambar robot dikembangkan untuk mengendalikan gulma atau gampangannya mematikan gulma, ya. Ini juga dari University of Sydney, ya, dari Australia. Ini teori Australia, ya, karena memang lahan pertanian di Australia itu cukup berkembang, ya, sudah menggunakan teknologi, ya. Ini ada juga spray robot, jadi nyemprot, ya, untuk matikan gulmanya dengan memberikan semprotan. Ini sebelumnya adalah robot untuk manen, ini robot untuk mengendalikan gulma. Ada juga robot yang dikembangkan untuk scanning tanaman, ya. Jadi tanaman dan lingkungannya, ya, ini bisa dikembangkan dan digunakan, ya, untuk beberapa keperluan, ya. Tapi
Kalau ini masih prototype ya, kalau kita lihat ini robotnya bentuknya masih banyak yang prototype ya. Jadi ini menggunakan image processing, jadi tahu ini mana yang bisa dilewati dan mana yang tidak gitu ya. Ini nanti aplikasinya akan banyak ya. Ini navigasi di medan atau di lahan pertanian ya. Kemudian ada juga robot-robot yang dikembangkan untuk beberapa tujuan-tujuan ya, macam-macam. Ini ada trim robot ya, untuk apa, motong-motong rumput ya, kira-kira seperti itu, trim ya, kemungkinan ya. Ini ada beberapa robot juga. Ini seperti bukan robot ya. Robotnya yang mana ya? Ladybird ya, yang di atas ini kayaknya ya. Burung wanita ya. Ini ada juga robot Mars ya. Ini untuk pembenihan, kelihatannya begitu. Ini untuk collecting data ya. Nah, ini Find Robot ini untuk apa ya? Ini kira-kira ini mungkin bisa juga collecting data. Kalau metik nggak ada manipulatornya, nggak kelihatan. Ada ini untuk pembibitan ya, pembibitan tanaman, nursery robot. Ini ada Finbot ya, ada kemudian Mantis. Ini lagi-lagi dari University of Sydney, ada Grape Robot ya, untuk anggur. Jadi ini banyak-banyak tujuan. Jadi pengembangannya itu luar biasa ya, luar biasa untuk robot untuk keperluan pertanian. Nah, ini kita Universitas Jember yang memiliki visi dan misi pertanian industrial, seyogianya kita siap ya untuk mengembangkan robot-robot untuk agroindustri. Nah, konsep pertanian atau robot pertanian itu sebenarnya tidak semata-mata hanya robotnya saja ya yang berjalan ya, tapi dia lebih kepada satu kesatuan yang disebut dengan digital farming ya. Ini kira-kira konsepnya seperti ini ya, digital farming untuk apa, pertanian yang digital dan juga untuk kebun virtual ya. Kalau dipikir-pikir ini ada aplikasi ya yang kalau ini bisa jadi di remote ya, untuk kemudian di remote dari jauh atau bisa dipantau dari jauh ya. Jadi seakan-akan petaninya bisa mengetahui kondisi di lapangan ya. Nah, di sini ada robot yang berjalan ya. Tentunya robot-robot ini dia bisa, kalau diupayakan robotnya ini autonomous ya tentunya ya. Nanti fungsinya macam-macam ya, ada yang planting, menanam, weeding ya, yang membersihkan itu apa, gulma, ada yang seeding ya, memberikan benih ya. Ini kemampuan robot-robotnya diharapkan begitu. Nah, selain itu juga robot bisa jadi nanti akan terhubung dengan beberapa sensor-sensor ya. Dia akan terhubung dengan sensor. Nanti juga robot-robot ini dalam satu kesatuan bisa juga collecting data ya, atau mungkin dalam pertanian itu ada banyak sensor-sensor yang ditanam. Ya, ada smart sensor, ada kemudian Internet of Things ya. Ada dari sini nanti bisa kemungkinan nanti akan dikumpulkan banyak data. Mungkin tidak hanya robot di ground saja ya, ground robot, ada juga mungkin yang aerial ya, yang di udara, yang pakai drone. Ya, ini juga satu kesatuan terintegrasi ya dari kalau dipikir-pikir ini mungkin pertanian tanaman masa depan ya. Jadi kita mungkin perlu mengembangkan model seperti ini ya, pertanian yang sifatnya integrated ya, tidak hanya mungkin ada sensornya semata, tapi sudah berbasis smart sensor, dan juga nanti ada collecting data IoT-nya ya, banyak sensor-sensor yang terhubung dengan jaringan, sehingga data-datanya akan terkumpul, nanti mengumpulkan menjadi big data, dan ini menjadi informasi bagi sistem. Nah, nanti bisa jadi tinggal memerintahkan kepada robot mau melakukan apa ya. Bisa jadi mungkin si robot diarahkan oleh sistem, oh di sana sudah ada banyak tanaman yang harus sudah berbuah ya, mestinya diambil. Nah, ini tinggal memberikan perintah pada robot.
Ya, jadi kalau dipikir-pikir ini luar biasa ya. Kalau dipikir-pikir mungkin ilmu kita ya, teknik elektro kalau dipusatkan semuanya di sini ada semua di sini ya. Sampai pun mungkin dari sistem tenaga ya, dari teman-teman yang keahliannya power. Ini kan dikendalikan dengan baterai ya. Bagaimana mekanisme apa baterainya, manajemen baterai manajemennya yang bagus ya. Kemudian juga bagaimana teknologi kontrol atau teknologi dari dari sisi powernya ya, chargingnya kalau menggunakan mungkin energi dari matahari misalkan ya. Ini gimana juga pengembangannya. Ya ini tetap saya kira entah itu kecil entah besar ya. Kalau kecil mungkin biasa. Mungkin kalau besar pada traktor-traktor yang smart ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau ada traktor itu kan harus dikendalikan dengan power ya. Nah, kalau biasanya teman-teman dari mobil listrik ya, mahasiswa mobil listrik misalkan aktif mengembangkan mobil untuk balapan, perlu dipikirkan mengembangkan mobil untuk pertanian, mobil listrik ya. Ya, tentunya itu yang perlu kita dorong ya. Kita kalau melihat ITS sudah punya gesit ya, juga mengembangkan mobil listrik. Ya tidak apa-apa, tapi kalau bisa kita mengembangkan traktor listrik. Tidak hanya memiliki kemampuan listrik, tapi otonomus ya. Kemampuan otonomusnya memiliki banyak sensor, ya kayak mobil Tesla kan gitu ya. Mobil Tesla itu kan sudah baterainya panjang ya, jangkanya panjang ya, long range dari ini sampai 400 km bisa, nggak hanya sekali ngecas ya. Itu bisa juga diterapkan ya di kita ya. Bagaimana itu pengembangannya? Jadi sebenarnya pengembangan daripada ini ya pertanian digital yang di situ ada robot, smart sensor, IoT, ada kemudian juga untuk kemudian prediksi membutuhkan deep learning dan sebagainya. Robot-robot untuk pertanian terintegrasi ini suatu sistem yang menjadi impian ya. Nah ini di Indonesia sepertinya pertanian ini sudah mulai ditinggalkan oleh anak mudanya. Nah kalau kita bawa ke kekinian, teknologi kekinian, robot kita bawa ke pertanian, IoT kita bawa ke pertanian ya, deep learning, machine learning ya, wireless sensor networks, robot semuanya kita arahkan ke pertanian, drone-nya juga ya. Maka menjadilah pertanian Indonesia menjadi pertanian keren. Jadi tidak malu lagi anak-anak Indonesia untuk bertani ya. Ini kira-kira konsepnya ya. Dan ke depan juga ya, tidak hanya tadi itu, bisa jadi kalau ini nanti ada banyak robot ya, banyak robotnya berbeda bisa jadi. Tapi ada sistem juga robotnya sama mirip semua mungkin ya, bekerja bersama-sama. Yang inilah disebut dengan swarm robotik ya, robot dalam kelompok dalam melakukan tugas. Jadi lahannya luas ya untuk pembenihan kan lama. Kalau bisa robotnya banyak, tapi bekerja bersama-sama, saling terintegrasi. Ada masternya, ada slave-nya. Nah ini juga keren luar biasa, teknologinya juga luar biasa ya. Sekarang coba diarahkan kepada pertanian, ini pasti akan sangat luar biasa sekali ya. Ini beberapa contoh aplikasi dari robot. Saya kira akan menjadi menarik ya bagi kita orang anak-anak Indonesia ya untuk kembali kepada pertanian. Ya, kita kembangkan teknologi tinggi, tapi teknologi tingginya untuk pertanian. Saya kira itu diskusi kita terkait dengan robot pertanian ya. Jadi mimpi kalau kita mengembangkan suatu sistem yang hebat, canggih, cobalah tidak hanya menjadi mimpi yang kelihatan canggihnya saja, tapi ayo mulai membumi ya. Indonesia dan khususnya Jember ini apalagi UNED fokusnya visi misinya kepada pertanian industrial. Ayo mari kita kembangkan robot-robot yang canggih, teknologi yang canggih untuk memajukan pertanian Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.